warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid baru kita untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tanpa persetujuan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa hadir di sini. Apapun alasannya, semua itu harus atas dasar takdir Allah. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan banyak-banyak mengeluh. Syukur itu dasar dari segala nikmat yang ada. Kalau umpama kita tidak mensyukuri nikmat Allah, bayangkan saja nikmat telinga dicabut sama Allah, atau nikmat penglihatan dicabut sama Allah. Bisa, enak. Meskipun ada wadah nyaman di hadapan, karena kawannya ambil, picak. Jadi ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak lupa juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa mengenal agama kita. Kita bisa mengenal apa itu syahadat. Kita bisa mengenal bagaimana caranya menyembah kepada Allah. Kita bisa tahu yang mana itu ayat-ayat suci Al-Quran, mana itu kalam ilahi. Kita tahu semua ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sadar kalau ini semua kita dapatkan daripada Nabi Muhammad, kita rayakan, kita bahagia di hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, Pak, Bu. Karena dengan lahirnya Rasulullah, maka lahir juga Al-Quran, maka lahir juga Islam, lahir juga sistem bagaimana caranya kita menyembah kepada Allah, cara bagaimana caranya kita mendapatkan ridha Allah, cara bagaimana kita selamat daripada murka Allah. Itu semua kita ketahui, kita bisa petik manfaatnya kalau Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau enggak ada yang tahu. Semua kebaikan yang kita rasakan, terutama kebaikan Islam. Bayangkan, syarat syahnya wudu harus Islam. Syarat sedekah itu diterima oleh Allah harus Islam. Syarat sembahyang biar sah harus Islam. Islam itu selalu mengiringi syarat semua amal baik. Orang banyak sedekahnya, triliunan bersedekah, tapi kada Islam, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Islam itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Islam itu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sepatutnya kita senantiasa bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pantas kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang saya hormati para habaib dan para alim ulama, wabil khusus Al-Ustadz Lalu Naufal yang berhadir bersama kita. Berikut yang saya hormati saudara saya pembekal Andi Tanra Fitriyadi. Semoga Sidin dipanjangkan umurnya. Semoga Sidin dipanjangkan umurnya, dikuatkan dalam meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu pejuangnya Rasulullah. Adapun pembekal, amun sesuai jalurnya lawan Nabi Muhammad, berarti termasuk pejuangnya Rasulullah.
masjid, pembekal kada masese, jadilah, ada jadi. Sekolahan, jadi pembekal masukkan ajaran yang lain pada Islam, masuklah, masuk, pembekal penentunya. Jadi punya pembekal kita kuat imannya, senantiasa memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota tempat tinggal yang nyaman, tentram, dan Allah senantiasa memaafkan kita semua atas dosa-dosa kita. Semoga pembekal kita dikuatkan imannya, diteruskan perjuangannya, dikuatkan perjuangannya dalam menekuni perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid aja bakat pembekal, ya pembekal lah. Pembekal kada masih sekali ada maulid. Nah, alhamdulillah sekarang hari ini kita berkumpul di sini untuk mengkaji, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Kalau ada istilah dalam Indonesia ini tak kenal maka tak sayang. Berarti amun kenal insya Allah sayang. Amun kita tidak kenal kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah? Sedangkan kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat, kita di dunia ini hendak selamat, cinta Rasulullah. Di akhirat karena hendak selamat juga cinta Rasulullah. Itu aja kuncinya. Karena ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan menelusuri bagaimana, apa sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Kekanakan yang anum wah ini, pian buka tuh rambutnya, gaya apa aja itu? Itu yang diumpati siapa? Artis yang ketujui. Ini ketujuan artis A, diumpati gaya rambutnya, diumpati bajunya, diumpati selawarnya, diumpati seberatanya. Ini cinta lawan artis B, maka diumpati seberataan gayanya. Coba anak-anak kita didik cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata akhlaknya seperti Rasulullah. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Orang wah ini terbalik. Rasulullah itu mendikia lawan orang yang miskin, itu laju bancap sirin menoleh. Lawan sirin bila menoleh itu kadang ada kayak itu aja langsung seawakan sirin menoleh. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin mengiau, belaju sirin. Ada saruan. Orang miskinnya menyaru, belaju sirin, bahancap sirin. Menyugi santai-santai aja Rasul. Kita kada saruan, haji ini sugi, bahancap. Pacangan amplok toh. Bila tetangga kita seorang sakit banget. Dingin. Kenapa kita bisa seperti ini? Tidak sesuai pemikirannya dengan Nabi Muhammad karena tidak ada cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita pandang, kita baca, kita kaji sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sidin sabar, iwar sabar. Bahkan akhlak Rasulullah itu kalau umpama pian melihati ada orang akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, tutur bahasanya bagus, pasti akhlak itu seperti akhlak Nabi Muhammad. Dan kadang-kadang akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus, cara tutur bahasa yang baik, kecuali hal itu menyerupai akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah jadikan manba, tempat munculnya kebaikan itu daripada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, rahmat turun. Allah jadikan segala kebaikan yang ada di muka bumi ini berasal daripada Rasulullah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW setiap mau ke masjid ada seorang kafir Quraisy.
Waktu itu orang kafir ini dibayar sama orang kafir yang lainnya. Nah, ikamku bayar, cuman ada tugas. Apa tugasnya? Bila Muhammad melalui rumah ikam hendak ke masjid, maka ludahinya, kiyauinya ludahi. Ini orang miskin. Rasulullah bila dikiyau orang miskin, belaju. Maka seketika itu Rasulullah pun ketika lalu di hadapan rumahnya nih, rumah orang kafir tadi, ya Muhammad, datang Rasulullah berhadap. Nah, sudah sampai di hadapan orang kafir ini tadi, langsung diludahi muha Rasulullah. Langsung diludahi pas di muha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusap Nabi Muhammad, sudah sana ikam. Pergi Nabi Muhammad terus. Lanjut. Isuk ya kayak itu juga. Diludahi. Dikiyau dulu, baru diludahi. Sudah ke sana ikam. Diusapkan Rasulullah, tulak Rasulullah ke masjid. Seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan tidak ada gangguan yang menimpa dirinya. Tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keberapa kalinya Rasulullah melewati rumah tersebut, apa yang terjadi? Orang yang biasa meludahi Rasulullah kadada. Sidin ini orang ini kadada kemana? Dicari iman Rasulullah, ditakunakan tetangganya. Di mana orang nang di sebelah rumah ikam nih? Kenapa wahai Muhammad? Ada kelihatan, biasanya ada aja. Oh, inya wah ini garing. Ada di dalam rumah tuh. Oh, iya kah? Bulik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil makanan yang ada di rumah Sidin, dibawa Sidin ke rumah orang ini tadi, dikatok rumahnya, assalamualaikum. Dibuka lawang. Man? Muhammad bin Abdullah. Wah, gair hendak membuka lawang karena jadi busi aku dipukuli, aku lagi garing. Pacangan pas Sidin lagi pas inya lagi garing, orang kafir tadi lagi garing. Pintar benar Muhammad nih. Pas aku garing, inya datang, karena kawai belawan, awak lemas. Akhirnya ketika dibuka lawang inya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulia, senyum yang indah. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Bagaimana keadaanmu? Aku ada sedikit membawakan makanan untuk dirimu. Aku dengar dari tetanggamu bahwasanya kau sedang sakit. Menangis orang kafir ini tadi. Wahai Muhammad, aku setiap hari meludahimu karena perintah pembesar-pembesarku. Dan ketika aku sakit, mereka belum ada yang menjengukku. Kau adalah orang yang pertama menjengukku, wahai Muhammad. Saksikan wahai Muhammad, sekarang aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Coba lihat akhlak Rasulullah SAW. Coba di antara kita ada yang diludahi orang, kira-kira kayak apa? Bulik ke rumah, mengambil apa? Mandau, barang, panggalakan aja kalau. Wah, kada pernah kah dikalungin ini aja. Oh iya tuh bang deh. Kenapa seperti itu? Karena tidak mengenal Nabi Muhammad, karena tidak berusaha untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang Yahudi miskin, pengemis di Madinatul Munawwarah di ujung jalan.
Yahudi ini tadi setiap mengemis, apa nih mangkoknya dianak di hadapan, biasanya orang mandaki duit. Mbak itu, ini menasihati orang-orang. Oh, orang-orang ini buta. Yahudi ini tadi buta. Tuh sudah. Ai. Oh, orang-orang. Kutuduhi buhanikam lah. Jangan mengumpati Muhammad. Enya itu penyihir. Enya kada bujur. Jangan ikam umpat agamanya. Dibungulinya ikam. Ternyata ketika ia menasehati orang-orang, ada orang yang menyedekahkan hartanya dicium emas. Nya tahu baunya emas lawan perak tahu. Oh, sedekah ini emas. Keciuman aja. Masya Allah. Siapa ini? Siapa ikam nih? Baik benar. Aku jarang-jarang diberi dinar. Orang biasa memberi aku dirham. Ini memberi dinar. Emas yang dijulung, biasanya yang dijulung perak. Akhirnya jar Rasulullah SAW, aku adalah orang biasa. Apakah kau lapar? Iya, aku lapar. Maukah kau kusuapi? Suapi aku cepat, aku lapar. Maka Rasulullah pun ini kai gigir tapi ada. Jadi kayak apa? Awan Rasulullah wadai karing tuh dikunyah lawan sidin. Sudah dikunyah lawan sidin. Wadainya dikeluarkan dari muntung sidin, disuapakan ke muntungnya si kai ini tadi. Beparak ada bapak. Sekira-kira kehujanan masukkan boy. Yang di luar masukkan. Masukkan boy. Mbak sudah tuntung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunyah sampai lembut wadai karing tadi. Mbak itu disuapakan kai ini tadi. Jar kai tadi, masya Allah rasanya nyaman benar. Wadai apa ini? Nyata wadainya bercampur liur Nabi, benyaman, bemanis. Terus seperti itu dilakukan oleh Rasulullah dan itu terjadi setiap hari. Setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapkan wadai karing ke kai ini tadi. Tapi setiap hari Rasulullah dinasehati on kai. Kawanku, ikamku pada hilah itu di sana tuh ada Muhammad. Nih yang menyuapi Rasulullah. Di sana itu ada pemuda ngarannya Muhammad. Ikam jangan umpat inya tuh pendusta, inya tuh penyihir. Karena ikam ditipunya. Inggi ya Rasulullah teh. Selalu nyambat inggi. Ini berapa kali ganti nih. Selalu disambat sidin inggi. Terus sidin nyuapi karena di mamah sidin sudah lembut disuapakan sidin, di mamah sidin lembut disuapakan sidin. Selalu seperti itu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nang Yahudi ini tadi, kai tadi, bokociak-kociak di pasar. Mana sahabatku itu? Sahabatku lah kasih datang, aku keganangan ikam. Sudah berapa hari ikam gak ada datang, kociak-kociak aja karena kau apa-apa. Buta sidin.
Maka setelah itu beberapa hari setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah, bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu anak Sayyidina Abu Bakar. Wahai Aisyah, sunnah Nabi yang mana yang belum aku lakukan? Oh ada bah. Rasulullah itu setiap hari suka menyuapi seorang pengemis Yahudi di ujung pasar sana. Hari-hari itu pian pasti belum menggawe. Ayo mungkin itu aku hendak tulak ke sana. Maka Sayyidina Abu Bakar pun memberikan hartanya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Dinar ditimbai, kelodak dicium, dinar emas. Wah, sahabatku kemana saja engkau? Yang mencium baunya ya, keciuman emas. Kemana saja engkau? Aku merindukan dirimu. Sudah berapa hari engkau tidak menyuapi aku? Lekas, suapi aku. Aku sudah merasakan rasa lapar yang sangat. Maka Sayyidina Abu Bakar menyuapi kada di mamah sidin, langsung diputek sidin disuapakan. Apakah engkau sahabatku? Dijapai tangan Sayyidina Abu Bakar. Iya, aku sahabatmu yang biasa menyuapi engkau. Dijapai tangannya. Kada ikam lain sahabatku. Engkau bukan sahabatku. Sahabatku itu tangannya lembut. Aku nyaman menyentuh tangannya. Kau bukan sahabatku. Aku sahabatmu yang biasa menyuapi dirimu. Mbak itu disuapakan. Suapan pertama. Hei sudah, mungkin inya ubah kalau manusia biasa ubah. Ubah lagi ubah nih, lagi aneh. Kada dimamah dulu langsung disuapakan roti karing-karing gitu. Paksa kai mengunyut. Kada begigi kai. Dikunyut sidin. Engkau bukan sahabatku, tetap menyambat nangkai itu, nangkai ini tadi. Tidak, aku sahabatmu. Sayyidina Abu Bakar berkaras, pokoknya aku sahabat ikam, nang rancak menyuapi ikam. Ayo sudah, wahai sahabatku, aku nasihati dirimu. Kau jangan ikut dengan Muhammad itu ya. Sekali lagi ku nasihati, dia itu penyihir, dia itu pendusta, dia itu penipu, macam-macam disambati Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sangkal. Akhirnya yang aslinya menyuapi begamat, ini kan Sayyidina Abu Bakar. Hei, nyata sudah ikam lain sahabatku. Sahabatku kada bisa nangka ini wanaku. Siapa ikam? Ngaku ikam. Baiklah, aku akan mengaku. Aku adalah sahabat daripada sahabatmu. Aku Abu Bakar bin Abi Quhafah. Lalu di mana sahabatku yang biasa menyuapi diriku? Siapa sahabatmu itu? Apa kau kenal dengannya? Aku tidak tahu. Dia tidak pernah menyebutkan namanya pada diriku. Tapi dia selalu sayang kepadaku. Dia menyuapiku dengan lemah lembut. Tangannya sangat lembut. Tutur bahasanya sangat baik. Di mana sahabatku itu? Apa kau ingin tahu di mana sahabatmu? Iya, dia sekarang telah wafat. Menangis pengemis ini. Kenapa? Dia adalah sahabatku yang paling baik kepadaku. Kenapa dia wafat lebih dulu daripada diriku? Kau kenal tidak siapa sahabatmu itu? Aku tidak kenal dengannya. Berikan aku tahu siapa namanya, sehingga aku mengenal dirinya. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia sahabatku? Apakah dia yang setiap hari menyuapiku? Orang yang setiap hari di hadapannya aku hina? Dia itu sahabatku? Iya, dia sahabatmu. Dia yang menyuapimu. Dia yang menyedekahkan hartanya untuk dirimu. Maka menangis pengemis ini, menangis sejadi-jadinya. Wahai sahabat daripada sahabatku, wahai Abu Bakar, saksikanlah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Coba, akhlak yang baik. Kita disambati sedikit,
hamuk-hamuk. Kenapa? Karena tidak mengenal Rasulullah, tidak berusaha mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita harus mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih kenal lagi. Kita harus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Barang sunnah sidin yang paling nyaman, senyum. Nah, kita jarang ngali kalau senyum lah. Makanya pas lagi serius nangke di banana. Senyum aja nang. Mun ibu-ibu jangan senyum di luar, senyumnya di rumah aja, kawan abahnya. Mun ibu-ibu nih di luar senyum terus, senyum. Masuk ke rumah merangut, abahnya. Ya. Amun abahnya, nah bapak-bapak harus senyum terus. Dimanapun, di dalam rumah senyum, di luar rumah senyum. Mun ibu-ibu di luar rumah jangan tapi senyum. Di dalam rumah banyaki senyum, lawan laki banyaki senyum. Kenapa? Akan menenangkan hati laki. Laki ini suami lah, suami nyupir. Sebelum tolak pada rumah, nang bini merangut, muntung mancung pada hidung. Nih nyupir kada tenang nih. Bisa terujuk-rujuk, bisa mati. Nyata sudah. Kenapa? Karena fokus pikirannya ke rumah. Buktikan hak. Sekali-kali laki pian hendak ngunjun. Ranguti. Bukti akan aja. Ranguti. Bulik kada hadapan kolehan iwak. Kenapa? Karena hatinya kada tenang. Iwak itu mematuk amun hati kita tenang. Hatinya fokus ke rumah. Makanya bini itu paling berpengaruh. Binian tuh kawa jadi setan bantal. Kawa. Yang laki anak bersedekah. Anu hendak rencana nyumbang pondok di sini. Berapa bah? 10 juta aja pang. Bah, ingatakan kreditan ini belum dibayar lagi. Anu itu belum pian bayari lagi. Nang ini bang belum pian bayari lagi. Padahal duit 5M di rekening. Tapi ada aja akhirnya kada jadi. Itu berarti jadi setan bantal. Nah, punya setan di dalam Al-Quran itu penjelasannya setan itu godaannya lemah. Tapi amun binian inna kaidahunna azim. Sungguh godaan binian itu sungguh sangat agung. Kadang-kadang lagi agung. Allah azim, sifat Allah itu agung. Allah maha agung. Nah godaannya binian ini agung, ganal pada nang ganal. Pengganalnya. Jadi ngali diindahkan. Modal berangut saja. Sudah kacau berataan. Hendak buat apa kata kawa? Coba istri-istri kita, ibu-ibu berataan di sini, nang sudah nikah, kayak yang belum nikah, mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana istri Rasulullah kepada Rasulullah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bagaimana perjuangannya istri Rasulullah kepada Rasulullah. Jangan mandang, itu bini Nabi nang dihadapi. Ini lakiku nang kayak ini. Ya. Nah jangan dipandang nang kayak itunya. Karena kita itu harus ada titik yang kita jadikan tempat menyontoh. Contoh kita adalah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amun ibu-ibu hendak melihat kayak apa contoh binian yang bagus, lihati Sayyidah Khadijah, lihati Sayyidah Fatimah bintur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah itu meskipun anak Nabi Muhammad tapi kada bersandar lah Nabi Muhammad. Ini berusaha bagaimana caranya dia taat kepada Allah. Bagaimana caranya dia taat kepada Nabi Allah. Bagaimana dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Sayyidah Fatimah bertutur bahasa. Bagaimana cara Sayyidah Fatimah bersikap sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap.
Bahkan Sayyidah Fatimah itu dikatakan paling mirip dengan Rasulullah dari segala hal. Suatu ketika Sayyidah Fatimah mendapatkan uang sebanyak 10.000 dinar. Adalah yang berisi di sini 10.000 dinar. 10.000 dinar itu emas 4 kilo seperempat. Adalah yang berisi. Bu, adalah Bu. 4 kilo seperempat. Ini Sayyidah Fatimah hanya dapat. Sudah dapat. Dikiau budak sidin. Sini kamu. Nah, ini julung ke ini ada balu di sini. Ini julung itu anak yatim di sana. Ini julung ke sini. Ini julung ke sini. Udah dibagi sidin. Dibagi sidin seberataan. Sudah dibagiakan. Jar nang budak sidin bebulik. Ya Sayyidah Fatimah pian kada nyisakan ke sendiri pian kah? Astagfirullah, kada ingat. Padahal waktu itu di rumah sidin kada bisa apa-apa. Yang dimakan apa kada tahu. Coba kita jangan 4 kilo seperempat dapat emas 2 gram. Ini gesan nukar ginjo, ini gesan anu, ini kekalung, ini. Oh, absen. Sedekah kada ingat lagi. Astagfirullah, kada ingat sedekah lah. Ya redah. Jangan kayak itu. Karena amunya kita nangka itu berarti kadang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyidah Fatimah lagi banyak Sayyidah Fatimah nih. Sayyidah Fatimah ketika itu ingin menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka Rasulullah memberikan hadiah Sayyidah Fatimah baju hanyar. Wahai Fatimah, ini hadiah untuk hari pernikahan. Kenakan ia di hari pernikahan. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu baju terbagus yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Bajunya biasa aja, biasa aja lah. Kada kayak kita, wah ini kok model kayak ini, model itu, sutra kada. Biasa aja. Cuman waktu itu yang terbaik yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Maka ketika itu Sayyidah Fatimah pun bersiap untuk menemui calon suaminya. Sesampainya Sayyidah Fatimah ketika Sayyidah Fatimah ingin mengenakan baju tersebut, ternyata ada seorang pengemis mengetuk rumah Sayyidah Fatimah. Dilihat oleh budak Sayyidah Fatimah. Siapa? Pengemis. Wahai Fatimah. Dilihat oleh Sayyidah Fatimah, ternyata pengemis ini minta sesuatu daripada Sayyidah Fatimah. Berikan kepadaku sesuatu. Aku belum makan. Bingung Sayyidah Fatimah mikirkan apa? Karena Rasulullah bersabda, "Fanfiku mimma tuhibbun." Sedekahkan apa yang kalian suka. Kita ketujuannya apa? Itu sedekahkan. Amun kada biasa mengerenyot di sini. Itu amal baik itu amun kada terbiasa mengerenyot. Bujur bersedekah, plak, betul kepikiran. Nah, ya, jaka aku pakai kawa kesan ini, jaka aku pakai kawa kesan itu, jaka ada diculung, jaka. Siapakah jaka ini? Anak siapa? Kada tahu jualan. Imba itu Sayyidah Fatimah ingat yang terbaik yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah saat itu adalah baju pemberian Nabi Muhammad SAW, dan itu hal yang paling disukai oleh Sayyidah Fatimah. Maka seketika itu Sayyidah Fatimah pun mengambil baju tersebut dan diberikan kepada pengemis ini. Juallah baju ini untuk kau ambil keuntungannya dan kau buat makan. Akhirnya Sayyidah Fatimah dihadangi wan Rasulullah kada keluar-keluar pada kamar. Mana Fatimah kada datang-datang? Didatangi wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Fatimah? Ada ya Rasulullah di dalam. Masuk Rasulullah. Kenapa kada keluar-keluar? Ulun bingung. Kenapa jadi bingung? Kada ada baju. Maka sudah ditukarkan. Yang semalam tuh ulun julung ke pengemis,
Seketika itu mengalir air mata Rasulullah. Mengalir sedih, tidak mengalir bahagia. Rasulullah SAW seraya mengecup kening Sayyidah Fatimah dan mengatakan, wahai Fatimah, engkau adalah bagian daripada diriku. Benar, kau adalah bagian daripada diriku. Akhlakmu seperti akhlakku, wahai Fatimah. Kau benar-benar anakku, wahai Fatimah. Coba lihat bangganya Nabi Muhammad SAW. Yang kita harapkan itu kelak di akhirat Rasulullah itu menyambut kita seperti itu. Engkau benar-benar adalah umatku. Kau menyerupai akhlakmu seperti akhlakku, itu tujuan kita. Kita berusaha meniru Rasulullah agar Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, agar Rasulullah cinta kepada kita. Kalau bukan cintanya Rasulullah, mau cintanya siapa yang kita peroleh? Cinta orang kaya. Orang kayanya mati nggak bisa dapat apa-apa lagi. Coba cinta Rasulullah SAW. Di dunia kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Berikut di akhirat kita pun akan dapat kenikmatan. Kenapa? Rasulullah SAW pemimpin dari segalanya. Rasulullah adalah sosok kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Tidak ada sosok yang lebih dicintai oleh Allah melebihi cinta Allah kepada Rasulullah SAW. Ayo dari mulai sekarang kita upayakan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah. Tahulah berataan. Makkah itu di mana? Ya kemudahan itu lak haji berataan. Nyaman tahu di Mekah. Di situ Rasulullah dilahirkan di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Langit ini sangat bercahaya. Cahaya bukan dari matahari. Amun kita wah ini tarang kalau cahayanya dari mana? Dari matahari. Waktu itu matahari belum terbit. Subuh masih, tapi terang benerang. Cahaya terpancar daripada rumah Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Ketika melahirkan Rasulullah SAW bercahaya terang. Bahkan Syafa, seorang wanita yang membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW berkata, ketika itu Rasulullah itu kayak orang besesar, langsung timbul. Kada jalan bawah, langsung timbul, kada pakai berabit, langsung timbul dari parut. Imba itu bercahaya bayi tersebut sehingga aku bisa melihat kerajaan-kerajaan Romawi. Saking terangnya cahaya tersebut, dan cahaya ini terlihat dari ufuk barat sampai ufuk timur terlihat. Jadi orang-orang pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang soleh daripada agama Yahudi dan Nasrani di masa itu menyaksikan dan berkata mereka semua, telah lahir Nabi akhir zaman. Yang ditunggu sudah lahir. Artinya Rasulullah SAW itu sosok yang ditunggu dari mulai zaman Nabi Adam. Terus berganti nabi demi nabi, rasul demi rasul berganti sampai Nabi Allah Isa pun menantikan kehadiran al-muntazir Rasulullah SAW yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Itu Rasulullah SAW. Maka seketika itu ada seorang wanita soleha, entah waktu itu dari agama Yahudi atau Nasrani, pokoknya dia menyembah Allah, ahli kitab. Dia melihat malaikat dan bidadari yang turun dari langit. Hatinya bersih ini orang, kelihatan malaikat turunan, bidadari turunan, sehingga kada tahan pingsan. Jadi banyak kejadian aneh. Dan yang melihat tuh bahkan dari Yathrib melihat, dari Syam melihat, dari Yaman melihat, seberatan menyaksikan bahwasanya telah lahir di malam ini, malam 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang disebut di kitab-kitab terdahulu dengan sebutan Ahmad. Nama Rasulullah itu di kitab-kitab Bahari Ahmad. Itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad wulida Ahmad. Telah lahir Ahmad. Ahmad siapa ya? Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah lahir dalam keadaan sudah disunat. Tali pusatnya putus. Kada ada lagi. Jadi bersih tubuh Rasulullah SAW. Bersih, bercahaya, terang. Langit begitu indah. Bahkan api-api yang disembah oleh orang-orang Majusi, api tersebut tidak pernah padam. Ketika Nabi Muhammad lahir, padam. Dan berhala-berhala yang banyak di sekeliling Ka'bah semuanya runtuh. Guguran, bluk pecah beritaan tuh berhala-berhala. Berhala itu model patung-patung dewa-dewa itu nah. Guguran, pecahan. Maka ini sebuah pertanda bahwasanya sosok yang ditunggu, sosok yang menerangi segala alam semesta ini telah terlahir di muka bumi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dikabarkan kepada paman beliau atas kelahiran Nabi Muhammad oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, budak daripada paman beliau Abu Lahab. Ya Aba Lahab, telah terlahir kemanakanmu anak daripada Abdullah yang diberikan nama oleh ayahmu dengan nama Muhammad. Benarkah itu terjadi? Iya. Kalau begitu ku merdekakan engkau, tapi dengan syarat setelah kau merdeka susui Muhammad. Karena Abu Lahab tidak mau ada seorang budak yang menyusui Rasulullah SAW. Harus orang yang merdeka. Dia dimerdekakan dengan syarat setelah merdeka dia susui Rasulullah SAW. Baik, langsung dimerdekakan karena bahagianya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka berkat perilaku Abu Lahab yang berbahagia ketika hari lahir Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab kita kenal semua. Mungkin kita baca surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab fi jidha hablum min masad. Ini surat mengartikan bahwasanya Abu Lahab sungguh sangat celaka dan akan masuk ke dalam api neraka. Tapi ada tapinya. Karena Abu Lahab berbahagia ketika lahir Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Abu Lahab setiap hari Senin yukhaffaf anhul adab, diringankan siksaannya. Dengan apa? Ketika dia menghisap ibu jarinya, maka di dalam neraka itu bisa keluar air minum yang segar daripada ibu jarinya Abu Lahab. Kenapa? Setiap hari Senin aja. Mun hari yang lain dihisap nang kayak apa kada keluar. Tapi bila hari Senin Abu Lahab ada punya kesempatan minum. Jadi di neraka tuh kita kayaknya bila masuk neraka hangit kada ada minum. Kehausan disiksa, siksa, hancur diutuhkan terus seperti itu. Mudahan kita selamat daripada api neraka. Nah, Abu Lahab ini satu-satunya orang yang dapat keringanan di neraka. Satu-satunya. Kenapa? Karena dia berbahagia di hari lahir Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh para ulama, idza kana hadza kafirun. Kalau umpama orang kafir seperti ini, yukhaffaf anhul adzab, diringankan siksanya, li sururi bi ahmada, karena kebahagiaannya ia dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Fama dhanna abdal ladzi, maka bagaimana pikiran kalian? Apa yang kalian pikirkan
tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhada. Maka apa yang kalian pikirkan jikalau ada seorang hamba dia senantiasa bahagia dengan hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merayakan Maulid Nabi, dia mengeluarkan hartanya untuk merayakan Maulid Nabi, dia selalu bangga dengan maulidnya Nabi Muhammad, selalu bangga dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan bertauhid, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, artinya meninggal dalam keadaan Islam. Apakah mungkin orang seperti ini masuk ke dalam neraka? Mungkin? Gak mungkin. Amun kita cinta lawan Rasulullah, Rasulullah dianak di hati kita, akhlak kita kayak Rasulullah, barang baju kita mengumpati Rasulullah, barang gawian kita mengumpati gawian Rasulullah, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi upayakan kita ini meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan diri kita, jangan kita merugi sampai nang tuha, sampai nang habis umur kada kawa berusaha untuk mencintai Rasulullah, kada kawa berusaha untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita sebelum mata kita tertutup untuk selama-lamanya. Mari kita mulai dari hari ini, esok dan seterusnya untuk berusaha mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilasung nih ada kena guru kah tinggal di sini kawa Pak Serdangan, maaf tersambat langsung terus dari tadi. Semoga di Serdangan ini ada seorang guru, banyak guru yang keluar daripada Serdangan. Pemuda-pemudanya jadikan pemuda-pemuda yang soleh. Tenang aja Pak, ilmu umum ini datangnya dari agama. Anak pian didik agama, insya Allah umumnya dapat. Ulun bisi kawan, ulun di pesantren mari. Bisi kawan sama belajarnya sama ulun. Ya ilmu agama, sirahnya Nabi, itu Bang. Bahasa Arab, sembayang. Tapi pas keluar dari pondok, pengusaha ada, pejabat ada. Jadi apa? Kontraktor ada. Ustadz ada juga. Penceramah ada juga. Kaum ya ada juga. Campur. Artinya kita menguasai ilmu agama itu kada monoton. Oh jadi tukang baca Yasin, kada. Grup pemaulitan, kada juga. Banyak kawa jadi napa-napa. Amun ilmu umum ya kakak itu ha. Banyak lagi jadi pengangguran, banyak juga. Amun ilmu agama pian kuasai, insya Allah barang pian kada kawa mengajari orang, lajari anak pian kawa pian didik. Buktinya wah ini orang bingungan karena corona datang, bingung melajari anak, kada tahu di napa-napa juga kuita. Oleh karena itu, mari jangan sampai yang seterusnya menderita seperti kita. Tidak bisa mendidik anaknya sendiri, tidak bisa mengajarkan agama kepada anak-anaknya sendiri. Kita ajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, sehingga kalau umpama jiwanya tertanam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya pun akan bahagia, akhlaknya akan bagus. Orang kalau tutur bahasanya bagus, insya Allah apa-apa gol. Hendak apakah? Sampai. Kenapa? Tutur bahasanya bagus. Dan itu kita dapatkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Orang mau tampilannya bagus, meyakinkan. Amun tampilannya kurisaan, orang kada yakin. Dan itu kita dapatkan kerapian itu daripada Rasulullah SAW.
Oleh karena itu mari dari mulai hari ini kita berusaha untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat perkumpulan kita di hari ini kita dikumpulkan juga bersama Nabi Muhammad kelak di akhirat. Semoga kita dihalalkan untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidur kita, baik dalam keadaan yagodah kita. Semoga kita diberikan rezeki untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita digampangkan untuk meniru akhlak Nabi Muhammad, digampangkan untuk menjalani apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berjalan di jalurnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, anak yang taat kepada orang tuanya, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang senantiasa dikaruniai oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dirahmati oleh Allah, rumah kita dirahmati oleh Allah, rezeki kita dirahmati oleh Allah, keluarga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan harta yang barokah, hidup yang barokah, umur yang barokah, dan ilmu yang barokah, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi usahakan amun kita mengumpati Rasulullah itu berisi pedoman ini tadi, kata-kata ini tadi. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, yang paling besar manfaatnya untuk orang lain. Jadi itu aja, cukup. Jangan lebih. Apapun yang kita bisa berikan manfaat kepada orang lain, jangan berharap manfaat balik dari orang lain. Hanya kita memberikan, tidak tahu orang mau membalas, kada urusan. Yang penting ulun memberikan. Itu sudah cukup. Semoga kita bisa menjalani apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.